ada di tempat kursi kita dan anak kita merokok juga. Ya, ini repotnya. Makanya saya titip kalau boleh bisa pesan di sini, mau masuk rumah matikan rokok. Kenapa? Anak-anak di rumah jangan heran kalau nanti mudah merokok. Kenapa? Dia sudah pernah ada dasar kecanduannya di umur mudanya dari bapaknya. Macam saya tidak merokok, tapi bapak saya bentul, garap-garap, merokok di rumah. Orang Makassar dilarang. Parah ini tempat. Ya, mohon maaf bapak saya sudah meninggal tahun lalu. Mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan di sana. Amin. Ini Bapak Ibu, yang kita yang masih hidup, jangan racuni anak kita. Ini terkenal sampai luar negeri. Umur 2 tahun sudah kecanduan rokok. Berapa dia pakai satu hari 2 bungkus? Ya, jadi jangan sombong bapak-bapak yang umur 2 bungkus. Anak umur 2 tahun sudah kecanduan 2 bungkus. Setengah mati diberhentikan dia. 2 tahun lebih baru bisa diberhentikan. Anak ini masuk sampai di luar negeri, ya. Ketawa Indonesia, kok bisa-bisanya anak kecil itu kecanduan. Ini ngelem. Pak, Bu, jangan bilang bahwa bukan narkotika itu tidak berbahaya. Saya mau kasih tahu rahasianya. Tuhan itu kasih di ujung dari belakang hidung kita itu ada kayak seperti saringan teh. Dia punya kayak jalan tol masuk ke dalam otak. Tidak perlu lihat pembuluh darah. Kalau yang lain kan ada pembuluh darah dulu gitu. Ini dia ada kayak ayakan teh gitu. Anak-anak kalau ngelem, dia langsung masuk situ. Padahal yang dia sentuh pertama zat narkoba itu lem adalah bagian yang bedakan dia dari binatang. Pusat untuk beradab, pusat untuk bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan. Saya mau pukul ibu, wah ibu saya. Ya. Tapi kalau itu rusak, udah ada sudah ibu di matanya itu biasa aja. Makanya anak-anak ngelem itu lebih susah diobati, lebih bungul, tidak bisa sekolah. Coba lihat, ya. Saya udah buktikan. Makanya teriakan saya 2013 sampai di BD Pusat, sekarang ngelem itu bisa direhab. Yang penting diantar sama orang tuanya. Padahal bukan narkotika, dibolehkan. Kenapa? Karena memang terbukti ngelem itu berbahaya. Saya pernah lihat bahan-bahan penyusun lem itu ada 2 bahan itu tidak bisa dipegang, dikumpulkan itu jadi lem. Kalau tidak pakai sarung tangan yang dari bulu yang tebal itu, kenapa? Hancur tangan. Kerasnya zat itu, dan itu anak kita itu keren kan? Banyak di rumah. Atau lagi ada cerita belakang rumah so ngelem anak-anak. Ya. Pasang RT nih nyerah mau uang tuan. Silakan yang 12. Jadi Bu, ini sekedar aja satu slide ya. Kita sebut ya. Bahwa selain narkoba, ada yang keempat ini bisa bikin program kecanduan. Ini sekedar aja. Porno, judi, game. Ada di sini ya, medsos. Pernah ada yang ketinggalan HP-nya terus bingung. Iya. Bikin pulang kenapa? HP-nya ketinggalan di WC. Tetap diambil orang. Kalau udah pakai HP nggak bisa mikir. Sama seperti bapak-bapak kalau udah merokok, aduh, ya merokok. Kalau yang nggak merokok apa namanya? Benar nggak Bu? Berarti ini aku tanda-tanda ini ya. Ini jenis yang narkoba lewat mulut, pasti giginya hancur tidak normal, ya. Coba lihat bapak-bapak yang merokok dari masih muda, giginya warnanya putih atau coklat? Cuma 2 aja yang bapak merokok ya, yang lain kayaknya begini baik-baik semua ya suaminya. Ini sebenarnya foto dari pecandu sabu, ya. Sabu yang benar ya, bukan sabu yang 150.000 ya. Sabu yang 1.400. Ini akhirnya begini. Ini juga sabu.
Lihat. Sampai tua ya, Mukanya enggak ya? juga. Kebetulan orang ini kalau di penjara di luar negeri itu selalu ada rekamannya, foto. Di penjara di foto. Ada orang bolak-balik masuk penjara karena satu dibandingkan fotonya pada saat masuk ternyata Kayak gitu. seru. Ya, lihat. Ini waktu pertama kali di penjara. Ini kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kelima. Ini Mukanya berubah. walaupun kepala dinas sekarang dulu senior saya urusin narkoba, kepala dinas provinsi itu tidak terlalu susah dia lagi memakai sabu-sabu. Kenapa? 5 tahun baru nama pasti gila. Ternyata betul. Banyak sekali orang masuk di sana, bisa validate masuk ke rumah sakit jiwa. Ketika ditanyain ada penggunaan sabu lama, gila ujungnya. Dia mau tak ya? Hanya pakai pernah nonton Hijrah Cinta, film tentang UJ, Ustaz UJ. Kasihan deh lo nontonnya cuma sinetron. UJ kan terkenal juga. Nah itu yang merankan namanya Alfi Avandi itu memakai. Dia bilang saya itu hanya 2 yang UJ belum buat, saya sudah buat. Dia katakan bahwa susah sekali, dia sudah berhenti lama, tapi sering ditanya sama di podcast ya. Dia bilang, sudah tahu kamu pakai sabu, ada nggak efeknya? Sudah berhenti berapa tahun ini? Ada masih efeknya, dia bilang. Kadang-kadang 5 menit, 10 menit itu sudah hilang dan kita apa-apa. Itu efek kita pakai sabu dalam waktu lama. Terus dia pernah berhenti 2 kali jadi overdosis yang mengangkat uji itu. Saya ceritain. Ternyata kali kedua dia langsung putuskan saking kecanduan kita bisa berhenti dulu. Dia pindah ganja. Tapi sama, ganja itu beda sama narkoba yang lain. Tidak langsung kelihatan, tidak langsung kelihatan efeknya. Tapi ada yang rusak di dalam. Kenapa? Karena dia masuk di dalam darah, dia tersebar di seluruh otak kalau ganja. Kalau yang lain itu ngumpul di beberapa tempat. Iya, kayaknya sudah balik ke Indonesia, ya. Pernah ini lihat ini film? Iya, Home Alone. Ini sekarang sudah susah banget kembali Ya. untuk tidak pakai narkoba. Yang pernah nonton film Home Alone di sini, ya. Ini sekarang tinggal di Prancis. Cara dia berhenti dari narkobanya dengan setiap hari dia harus merokok minimal 16 batang supaya efek narkobanya bisa tidak terlalu mengganggu. Ya, ada yang tahu namanya? Sadis serohani saya kan. Ini Bapak Ibu sedikit teorinya, ya. Ujung-ujungnya akan merusak otak. Mau melewati suntik 2 detik dia masuk, dirokokkan kurang lebih 1 menit dia masuk ke dalam otak, disedot tadi efek kokain cuma 10 detik masuk, diminum lebih lama sedikit, ya 1 jaman baru dia efek, tapi tetap dia punya efek di otak, ya. Semakin lama semakin sering jadi sini tertentu rusak kepala. Nah sekarang kita belajar. Masih mau terus deh ini? Halo. Ada yang tanya deh apa yang Bapak Ibu ajukan ya? Ada yang mau tanya? Saya takut nanti tidak ngerti ya itu. Ya nanti kita kalau berpengalaman kita kembali lagi. Ya. Saya lagi zoom juga. Ya, mohon maaf ya Mas, saya tidak pernah ditanya. Daripada diam lebih baik ada yang merespon. Silakan. Ini Pak. Ya. Dari tadi kan sampai menerangkan penjagaan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gula narkotika. Wih, dapat satu ya dia. Sekarang ada di belakangnya ya. Cara untuk misalkan orang A mengonsumsi jenis narkotika di sabu. Mas ya, tadi saya sudah dengar namanya ya, itu ya Mas. Oh, mau saya jawab.
Mas namanya siapa Mas? Nama saya Dani, yang pemain itu ya. Oh, Mas. Dani. Lanjut. Misalkan si A yang ini mengonsumsi jenis narkotika sabu. Sabu. Itu berapa lama untuk diceknya dia dapat positif? Wah, ini ngambil ilmunya dokter ini supaya saya jangan pakai itu nanti mau diperiksa. Jadi yang Bapak pakai itu bukan sabu. Kalau yang Bapak beli 1.400.000 itu namanya sabu. Kalau yang Bapak pakai yang paket hemat yang 150.000, 100.000 itu KW berapa? Itu pun 1 minggu masih dapat dalam kencing. Jadi alat tes narkoba itu macam-macam. Kalau berapa jam kita masih bisa dapat narkobanya di dalam mulut. Jadi cukup mulutnya saya gitu saya dapat. Tapi kalau sudah 3 hari 4 hari saya nggak pakai itu lagi. Saya periksa kencing atau periksa darah. Ya. Potensi dia masih dapat masih ada. Tapi kalau saya sampai nggak pakai sabu sebulan datang ke saya periksa, ya nggak ada lah. Kecuali kemarin itu 1 ton sampai apalagi pakainya 150.000. Kalau sudah 10 hari, 20 hari ya sudah nggak ada. Sabu-sabunya sih Malah dikasih ya, rahasianya. sama Pak. Ekstasi juga begitu. Kasih contoh. Ya. Tapi jangan nanti kasih tahu anaknya. Iya. Kamu pakai kapan? Jangan kita periksa nih, terus positif. Kamu baru 10 hari loh. Ya. Saya dengan niat baik membagi ilmu ini, ya. Tapi bukan untuk salah. 10 hari masih dicoba. Apalagi yang 1.400.000 bisa lebih baik. Dan kata-kata Pak, kita itu tak berhenti di situ. Kalau sudah tahu manfaatnya, Penasaran. dia yang kuasai kita, dia yang ngatur kita. Kalau awal kita bilang saya mau pakai gitu. Besok-besok saya bangun tidur langsung harus pakai. Belum lagi jenis yang ada namanya sakaunya, putusannya. Salah satu penyebab orang pakai narkoba itu adalah karena ada sifatnya namanya sakau, putusan. Contoh, ya saya kasih contoh sabu-sabu, saya tidak bisa sisi. Yang paling mudah contohnya rokok lah. Tadi rokok termasuk kan, dia bisa bikin nyandu kan. Bapak-bapak yang rokoknya sudah lebih dari 1 bungkus 1 hari, itu sudah mulai ada tanda kecanduan. Pak Erik berapa Mbak? Sehari Pak Erik berapa? Hari itu Nggak sampai nggak sebulan. bisa mikir. Dia kalau makan habis makan. Ya apa ya? Oma itu kita juga Oma ya. Nggak sabaran. Duit nih. Yo. Sedikit aja, wow! Gitu ya. Peri masuk rumah sakit Ada nggak sepertinya seperti itu? Peri masuk rumah sakit Ada. Ada. Sama ada salah satunya Katanya Oma dibanting terus Oma kecanduan. Itu adalah lebih Ya. sensitif. mesti Kalau sampai anak muda sekarang bilang baperan. Siapa ya? Gitu Pak. ini ngomel Sabu Oma juga ada ngomel sabunya. bener gak ngomel di Peri kan tapi terus tetap Sabu itu aktif. jenenge Wah, kayaknya gagal dari capeknya. suara-suara Itu kalau sabu beneran loh ya. Kalau sabu yang kawin 17 itu kayaknya kayak gitu, mau tapi anak yang rusaknya yang lebih 4 rusak. juta Kenapa nggak mau macam-macam? Iya, Pak, sabu itu ada 9 bahan, diramu dan sebagainya itu racun. gak ikhlas kan Diramu sama orang kita baru bisa jadi sabu yang putih kayak tadi. Yang sampai di kita yang harganya 150.000 itu bukan sabu, bukan sabu. Karena masuk akal. 1.400.000 modalnya, belinya itu dari Malaysia, dari mana, asal pakai kapal atau segala, resiko ditambah di jalan atau di perahu di mana gitu. Sampai di kita bisa jual 150.000 satunya. Sudah masuk akal. Dan itu bukan sabu. Kita sepakat itu bukan sabu. Kenapa dibilang sabu sama Sabu aja penjual? mahal. Promo. Harga promo. Masuk akal enggak, Pak? Enggak.
masuk, ya kan? Nggak mungkin. Ya kalau Inex, aku dia bahwa ini bukan ekstasi, ini Indonesian ekstasi, Inex. Tapi kalau sabu tetap, kenapa? Nggak ada yang mau beli kalau tahu bahwa itu dari tagarnya Aki, dari macam-macam. Paham ya Pak? Anak kita jangan Pak. Kenapa? Lebih susah diurus. Saya pernah ada 7 kali mengeluarkan motornya itu dia baru dikeluarkan bapaknya dari Digadai. Digadainya lagi besok lusanya. Kenapa? Karena untuk beli barang. Dah bisa. Saya sama sedikit aja. Bahwa ternyata narkoba itu bukan cuma dipakai begini. Ada juga dipakai begini. Ada dipakai. Tergantung. Ini contohnya, ini ilmunya. Jadi ada jenis yang stimulan. Stimulan itu jenis narkoba yang punya efek kalau seperti api. Saya kasih gambar. Kayak lampu seperti tentu saja api disiram bensin, jalan 3 hari 3 malam gak ada capeknya. Itu jenis teman-temannya sabu, ekstasi. Kalau ekstasi itu suka dengan musik, gitu ya. Pasti sama pernah lihat, ya. Dia dung gitu, ya. Itu efeknya kalau pas sudah lewat obatnya, itu sakitnya beda. Jadi tiap jenis itu ada yang rusak, rusaknya beda-beda. Ya, ada yang nggak suka mandi, itu yang kayak opium itu nggak suka mandi. Coba ada lihat teman-teman bercandu itu ada yang nggak mau mandi. Ya, kenapa? Gak enak. Ada yang nggak bisa dikasih teh manis. Kenapa? Habis pakai ganja. Ganja itu kalau pakai yang manis-manis hilang efeknya, dinetralkan oleh tubuh. Makanya dia kalau ditawari ganja misalnya, wah banyak ketawa, gitu-gitu ya, peace. Bahagia. Kasih teh manis, langsung berhenti tuh efeknya. Dia langsung kayak, udah ada efeknya ya. Baru tahu, karena ibu sudah pintar kan, wah ini kayaknya mah asik, selesai ya. Jadi ada obatnya yang teknik-tekniknya untuk bikin efeknya hilang. Dan mereka nggak mau hilang itu. Ya, biasa banget. Kasih aja teh manis langsung efeknya hilang aja. Ada juga jenis yang depresan. Depresan itu seperti api disiram air. Yang semangat ini, tiba-tiba di THM ada ditawari minuman. Ini cewek, ini dia. Terus tiba-tiba langsung, udah bisa diangkat kepalanya. Itu jenis depresan. Apinya langsung disiram air untuk blok nggak kuat. Nah, itu jenisnya. Itu golongannya apa? Alkohol, obat-obat tidur, itu golongan seperti Obat itu. tidur. Ya, ada juga jenis yang halusinogen. Halusinogen ini seperti apa? Api yang ditiup angin. Tidak bisa dipastikan apa. Kalau dia lagi senang, pakai itu senangnya kelewatan. Kalau dia lagi sedih, pakai itu bisa bunuh diri. Itu bahaya, ya. Jenisnya ada itu LSD, ekstasi juga bisa bikin begitu. Ekstasi itu hati-hati kalau lagi sedih pakai ekstasi, itu bisa depresi, bisa rasa stres berat. Makanya jangan salah pilih. Orang lu ekstasi enak kalau pakai, senang. Malah. Iya kalau hatimu lagi senang hari itu. Kalau hatimu lagi sedih kamu pakai ekstasi, malah kamu di pinggir situ. Tambah Kalau sedih. tiba-tiba di lantai 4 membunuh lompat, membunuh diri. Ya itu bahayanya. Narkoba itu ada seperti itu Bu. Bagaimana cara mengetahui ini anak saya pakai narkoba enggak? 1, gak biasanya. Makanya orang yang paling tahu itu adalah orang terdekatnya. Ini orang pendiam, tiba-tiba seperti kena lotre atau habis trip dapat pacar baru. Senangnya gitu. Kalau tidak ada alasan yang jelas kenapa dia tiba-tiba berubah, jangan-jangan ada pengguna narkoba. Datang aja ke kantor, ya Pak RT-nya buat surat misalnya, Pak ini warga saya kok tiba-tiba ngamuk terus. Jangan-jangan habis pakai sabu-sabu, aku putus sabu-sabunya nggak ada. Saya periksa kencingnya, ya. Kalau enggak, obat bukan karena mujizat, ya.
nanti besok datang rubung semua. Nah itu Bu, jadi jangan bayangkan bahwa narkoba itu senang-senang gitu, enggak. Tergantung jenisnya apa. Anak-anak kita kalau ngelem, bawaannya tidur. Kita pernah tangkap 2 waktu saya masih di BNN, tangkap 2. Walaupun sebenarnya kita nggak bisa pertahankan lama, kenapa? Karena undang-undangnya nggak ada. Dia kan cuma melanggar perdagangan, tidak narkotikanya. Ya, di lampiran itu tidak ada ngelem, itu nggak ada. Ya, toh? Cuma kalau dicari di prekursor, bahan dasar buat narkoba ada 2 di situ, ada di lab. Makanya BNN sekarang punya peluang untuk ikut merawat, ya jangan sampai terus-terusan, karena rusaknya permanen kalau terus-terusan. Ya, walaupun memang ngelem itu rusaknya permanen, susah banget, ya lebih rusak lagi gitu. Tadi saya cerita apa? Lem, nah itu seluruhnya. Rusaknya permanen. Lem tidur, dia mimpi. Yang satu saya mimpi, kamu ngapain ngelem? Udah, Pak, saya kalau ngelem itu jadi bisa terbang. Rupanya suka main game level 1, jagoannya itu bisa ini. Pas level 7, jagoannya bisa terbang. Kalau dia itu, kalau habis ngelem, langsung bayangkan bisa terbang. Satunya saya tanya, kalau kamu apa? Saya itu Pak, kalau habis ngelem, kayak seperti naik tank. Apa enaknya tank? Itu mainan dor, kayak seperti leduman itu. Dia serasa di Dia situ. bayangkan dirinya Ada di situ. sebenarnya ngelem itu sama seperti narkoba lain. Seperti kalau misalnya listrik mau putus itu kan ada korslet yang duduk. Nah itu sensasi kayak itu yang dirasakan sebelum rusak otaknya. Aduh. Jadi semakin ini sekarang rusak saraf yang ABC. Besok ngelem DEF. Nanti kalau pas sudah separuh lebih, anaknya disuruh mati, nggak mau, suruh sekolah nggak mau, suruh apa? Kenapa? Karena sudah rusak. Suruh belajar nggak bisa, suruh udah lelet, ada semua sudah. Kalau yang begini, bagusnya dijadikan penjahat aja. Dan memang rata-rata ngelem itu di akhirnya hidupnya itu penjahat. Kalau Nggak yang punya perempuan hati. jadi prostitusi, nggak ada kerjaan yang bisa dibuat kecuali nyangka. Maaf. Kalau nggak mau seperti itu, jaga orang-orang sekitar kita. Bebal udah nggak bisa diapa-apain, ya. Jadi penyakit aja. Habis waktunya. Gak ada yang nanya sih. Ya silakan Pak Joko. Saya tahu namanya ya. Silakan Pak. Itu aja berdiri ya. Berdiri, laki-laki yang berdiri. Kadang berdiri itu enak kan? Iya. Enak, Pak. Oke Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk BNN yang telah memfasilitasi Texo. Nama saya Pak Joko, Pak. Jadi kita setelah mendengarkan apa yang tadi dijelaskan tentang efek dari pengaruh narkoba. Makanya dari pihak BNN selalu menggaung-gaungkan Dapat sertifikat, penyalahgunaan dapat dan PIN, peredaran dapat kaos. narkoba. Jadi efek dari penggunaan narkoba tadi sudah dijelaskan. Jadi saya langsung bertanya aja ya Pak ya. Ini masukan Pak buat BNN karena nggak dikasih kertas, jadi saya nulisnya di kotak makan. Rekam lah. Jadi efek dari penyalahgunaan narkoba itu sangat berbahaya. Jadi saya tanyakan Pak, mengapa Pak? Karena efek yang sangat berbahaya bagi anak-anak dan cucu kita nanti. Kok di Balikpapan ini belum ada didirikan kayak semacam rumah sakit, rumah rehab, adanya kan di Samarinda Pak. Nah mungkin kendalanya apa? Kemudian untuk melaporkan kalau kita mendapatkan informasi pemakai narkoba itu bagaimana cara melaporkannya? Sip. Ya. Dengar itu orang BNN, ini orang BNN yang jawab. Jadi mungkin itu aja Pak yang
bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Joko. Ya, saya minta izin sama BNN, boleh bantu jawab? Oh, tetap saya jawab ya. Ada Pak Rizwan yang jawab. Ini yang zaman saya dulu kan saya pernah BNN ya. Mohon izin saya mewakili BNN menjawab ya. Jadi kenapa di Balikpapan tidak ada? Biasanya satu balai rehab itu syaratnya banyak. Jadi ada sekian dokter, sekian perawat, fasilitasnya ada apa, besarnya seberapa, bentuknya seperti apa, obat-obatannya apa. Bukan cuma dokter perawat, ada juga psikolognya, ada psikiaternya. Psikiater itu dokter ahli jiwa. Ya, walaupun kita seringkali kalau ada bukan cuma narkoba tapi gila juga, biasanya dikirim ke rumah sakit jiwa karena mereka lebih bisa ngurusi gilanya sama narkobanya. Jadi banyak, makanya di Indonesia itu udah sampai 10 masih ya, Bu Tari. Baru Lampung 6 ya, baru 6 seluruh Indonesia. Makassar ada Badoka, ada balai besar yang awal namanya Lido ya, di daerah Bogor. Kalimantan itu satu di kita ada di Samarinda, namanya Balai Rehab Tanah Merah. Jadi memang agak repot Pak, karena persiapannya banyak. Saya juga ingin setiap kota ada satu balai rehab, ya. Atau minimal ada satu BNN kota atau BNN kabupaten. Tapi nyatanya di Kaltim kita ada 10 kota kabupaten yang punya BNN cabang dari pusat. Nah, BNN cabang dari pusat namanya BNNK. Kalau yang BNN buatannya kota kabupaten namanya BN langsung K. Ini satu aja. Biasanya kalau itu ketuanya adalah wakil bupati atau wakil wali kota. Balikpapan sudah dulu ada BNK, masih Pak Rijal jadi wakil, Pak Rijal jadi ketua, terus alhamdulillah kita dibentuk BNNK. Tanahnya itu masih dulu masih tanahnya Pemkot, kantor kita itu. Ya. Orang-orangnya Pemkot dulu yang bantu membangun. Karena repot, harus beli tanah, harus beli ini, belum lagi SDM-nya apa. Tapi ada gradasinya Pak. Kalau yang sakitnya, kecanduannya, masalahnya itu ringan sampai sedang, itu teman-teman petugas cukup dia dijaga tidak pakai dengan datang 2 kali seminggu, kadang dicek, dikasih semangat, kasih motivasi itu tetap bersih, tidak pakai, dikasih teknik untuk bisa berhenti. Tapi kalau keluarganya, masyarakatnya itu bermasalah, dia sudah mau berhenti tapi pakai gara-gara kiri kanannya pakai, itu yang ditaruh di sana. Kenapa? Gak semua cocok ditaruh di Balai Tanah Merah. Kenapa? Yang sekolah, berhenti sekolahnya, kerja gimana? Jadi pertimbangan-pertimbangan itu semua membuat dia cukup rawat inap. Tapi kalau sudah memang mau tidak mau, memang kebangetan kecanduannya, daya dukung masyarakat sekitarnya untuk dia bisa sembuh, bisa pulih itu juga rendah, ya harus diasingkan. Karena salah satu orang pakai narkoba itu kan masih di kanannya, masih contoh. Kalau perlu tahu, 10 anak kita remaja, ada 1 yang merokok, itu akan ada perokok berikutnya di antara 10. Makanya salah satu nasihat ke anak-anak adalah pilih teman yang begitu. Itu sudah dari sononya penelitian, kalau ada 10, ada 1 yang merokok, pasti yang lain ikut-ikutan. 10 ada 1 yang pakai, yang lain ikut-ikutan. Kenapa? Karena yang pakai narkoba itu gak enak kalau sendiri, harus jamaah. Serius, mana enak kita merokok ganja. Pada saat dia baru ngepek, rokoknya jangan habis. Lebih baik jangan. Beli sabu juga gitu, pakai sabu. Ayo lagi Pak.
bloknya. Ya, jadi lebih enak kalau berjamaah ya. Rupanya mereka tahu sunnah berjamaah. Pakai narkoba itu. Apalagi ceritanya ya. Yang kedua, Pak. Bagaimana cara kalau mau melapor? Ada dua sebenarnya orang mengakses layanan rehabilitasi. Ada namanya satu dipaksa. Jadi kita ketangkep tuh, periksa urin, tangkap di THM, positif. Ayo berobat. Itu cara pertama. Cuma cara pertamanya ada jeleknya. Sangat mungkin untuk masuk wilayah hukum karena dianggap melanggar. Ya kan? Kan aturannya tidak boleh pakai, dulu pakai. Sampai pasien dokter enggak. Terus pakai itu apa? Nah, gitu kan? Ada cara yang paling aman, cara kedua. Ketika kita melihat keluarga kita atau pasangan kita atau diri kita pakai dan aduh, kok sudah mulai habis uang jualan, dompet habis gaji, uang sekolah dan bayar ke semua bermasalah, segera bawa tanpa harus ditangkap. Nah ini namanya jalur sukarela. Jalur sukarela ini sebenarnya nggak boleh dia bawa sama petugas karena dia dianggap melaporkan dirinya. Itu namanya masuk IPWR, institusi penerima wajib lapor. Di BNN ada, di Balikpapan ada 8 sebenarnya. Cuma kan ada yang nggak berani. Salah satu institusi itu Rumah Sakit Bayangkara. Waduh, di situ polisi semua. Nanti aku ditangkap kalau lapor. Ada juga di Kabidokes, di Polda itu ada juga unit yang bisa terima. Kalau saya datang ke situ, Pak, saya minta dibantu Pak, berhenti narkoba. Wah, takut, baru masuk itu nggak ada udah suruh taruh KTP. Tapi ada juga puskesmas Perapatan, Mekarsari, Baru Tengah, itu bisa tempat menerima. Dan itu aman, belum ditangkap polisi. Ya, bisa mendampingi untuk tidak pakai. Udah disekolahkan itu sama saya sama BNN. Dokternya pasti ngerti. 3 itu rencana Manggar Baru juga mau saya buatkan jadi rehab juga. Ya, tinggal pilih yang mana. Cuma Bapak Ibu, anak di bawah 18 tahun kalau pakai narkoba tidak diberikan kesempatan untuk berobat, orang tuanya, walinya juga tak penjara. Begitu bahasanya. Jadi orang tuanya wajib membawa anaknya yang di umur di bawah 18 tahun untuk berobat. Kenapa? Karena ada namanya kecanduan. Kalau nggak segera ditangani, semakin parah. Pernah lihat orang merokok, hari pertama merokok 1 batang, 2 tahun ketemu tetap 1 batang. Pernah lihat? Ya begitu kecanduan, jadi ngomong 1 batang dicubit, berhenti dia besok. Tapi kalau sudah 2 bungkus 1 hari dicubit, wah dikacak balik gitu. Ya, orang istrinya aja bisa terbang piring apalagi. Paham ya? Kecanduan itu diobatinya di awal lebih murah, lebih pulihnya, ya. Sudah loh Pak, ada sukarela, ada dipaksa, ditangkap dulu baru berobat, melanggar hukum. Biayanya, setahu saya Bapak bayar gojeknya itu. Tidak ada Pak sebenarnya, tidak ada, rehab itu nggak bayar. Cuma Bapak harus lapor dulu, dipastikan dulu bagaimana. Bahkan Bapak dites urin pada saat lagi proses rehab, Bapak nggak bayar tes urinnya. Ya. Masih begitu ya Bu tadi? Oh masih gratis Pak. Monggo Pak, datang besok, belum ditangkap. Guyu Pak, ya. Jadi gitu ya. Jadi jangan tunggu. Saya cuma nambahin tadi, kalau punya anak bermasalah, segera diobati. 1, secara hukum, ibu bertanggung jawab, bisa juga terkena pasal, bisa juga ikut dapat hukuman. Kenapa membiarkan anaknya kecanduannya parah? Gitu. Membuat anaknya nanti jadi kriminal, melanggar hukum. Makasih. Ada lagi yang bertanya? Iya Bu.
Bu nanya apa? Teh manis atau teh apa Pak? Saya ingin tambah sedikit, Bu, tahan sebentar pertanyaannya. Ini minimal ada 4 yang dirusak orang pakai narkoba, minimal. Kalau pakai narkoba, itu dulu sebentar aja, supaya ada materi. Salah satu yang dirusak di pecandu adalah ini. Ini bahasa Bugisnya adalah mengingat atau keinginan belajar. Ya, memory or learning. Ada pusat di kepala ini dirusak oleh bahan narkoba, sehingga dia nggak mau belajar lagi, tak mau lagi, disuruh ingat aja. Istrinya bilang, tolong beli kecap, bawang merah, ketumbar, ya. Sampai di luar, Lupa. apa tadi? Pikun. Memorinya dirusak. Tidak perlu pikun, pakai narkoba, obat mujarab pasti pikun. Ya, jadi siapa yang mau pikun lebih cepat, silakan pakai merusak otaknya. Kenapa? Memori, lihat anak-anak yang sudah kecanduan rokok apa segala, pasti bangunnya susah, disuruh pergi sekolah susah, semua sudah kenapa? Dirusak motivasinya. Ya, yang kedua, reward and silence. Ini kan orang yang melahirkan saya, ini guru yang ngajar saya pasti hormat. Pecandu pelan-pelan itu terkikis. Tidak ada ibunya jual, malah duitnya dicuri, malah ibunya dikepel kalau lagi tidak dituruti maunya. Kalau ada kecanduannya, lihat anak-anak kita yang sudah mulai kecanduan gadget, HP. Tiba-tiba tak dibelikan kuota, suaranya lebih besar dari pengeras masjid. Ya. Salience itu ketambahan. Anak-anak kita, orang-orang yang punya masalah dengan kecanduan narkoba, gak sabaran. Sedikit ada masalah langsung ingin bunuh diri, ingin ngamuk, guling-guling di jalanan, rumahnya dilempari batu, orang tuanya dipukuli. Gak sabaran, gak tabah menghadapi masalah. Gak perlu nunggu. Seperti itu akan terjadi, terbukti akan kesana akhirnya. Yang ketiga adalah motivation drive. Keinginan hidup hilang juga. Mau bangun tidur juga males. Mau kerja, mau sekolah apalagi. Tidak ada, di rumah aja. Saya pernah dapat dulu naik-naikannya perumahan tentara di Baru Tengah. Ada anak-anak kita dapat itu kamarnya penuh dengan aqua yang besar itu loh, aqua besar, isinya warna kuning semua. Rupanya saking malesnya, dia kencingnya itu di situ sampai penuh di situ. Untungnya dia masih tutup supaya tidak bersih. Padahal Bapak Ibu, 3 langkah saja dari pintu kamarnya itu WC. Kenapa? Karena sudah terganggu, ya, keinginannya. Dan yang paling bahaya adalah ini. Dan ini juga dirusak oleh lem. Adalah inhibitory control. Kemampuan menahan diri. Ya, saya nggak suka sama ibu saya, nggak setuju. Saya masih bisa ngomong, Bu, janganlah aku sekolah kedokteran, Bu, aku mau ngambil teknik aja, gitu. Atau enggak lah Bu, aku jadi anu aja lah, jaga warung aja, nggak usah sekolah lagi. Ada nawar-menawar, masih sopan. Tapi kalau udah rusak, nggak pusing itu mobil lagi sibuk-sibuknya penuh, nyebrang itu nyebrang aja. Jadi banyak orang pecandu yang parah itu kecelakaan, kenapa nyebrang pas kendaraan lagi penuh. Rusak. Kemampuan menahan dirinya itu rusak. Ibunya dikeplak, dompet bapaknya nggak selamat, mas ibunya udah diobong semua. Kenapa? Kemampuan menahan diri. Ini bedanya kita dengan binatang itu. Ibunya bisa dia pakai, mau sudah mencari. Kalau pas lagi dia pengen, rusak sudah. Bapak pakai anaknya sudah banyak cerita. Karena udah kemampuan menahan diri itu rusak. Ini yang paling ngerinya narkoba. Ini bisa jadi penjahat kelas 1. Tidak ada lagi Tuhannya. Ini Bu, Pak, ya, ini
selingan sebelum masuk ke tadinya ibu. Tapi kita yang mengendok mau dibuatkan tes suka, gitu ya. Mau nggak bu? Boleh. Guyu-guyu. Silakan. Saya dipinjam sampai jam 12 lewat. Saya malah minta sampai jam 1. Guyu. Silakan bu. Maaf ya bu, pak ya. Perkenalkan saya, nama saya Ibu Endang, mantan dari pacar Bapak Didik Siput. Dan kebetulan berkaitan dengan apa yang dijelaskan Bapak tadi, ada kaitannya dengan penyakit saya yang saya derita. Yang perlu saya tanyakan dokter, yaitu akhir-akhir ini mungkin sekitar 5 tahunan, ibu ini mulai susah tidur, mulai pelupa. Ya. Nah, sementara penyakit saya ini ada hipertensi, jantung, Ya. kelainan pembuluh darah jantung 50%. Nah, setiap periksa dokter, Ya. dokter saya pasti nggak pernah lupa untuk minta obat itu. Iya, iya. Nah, yang saya tanyakan dokter, apakah saya ini termasuk pecandu dari bagian narkotika itu? Karena saya setiap bulan mencatat 5 biji obat tidur Kalau ayahku itu ada obat tidurnya, susah tidur. Kan Kak pikun-pikun. Tidur aja kalau nggak ada aku tak bisa turun. Makanya Allah itu adil, aku kan merawat ayahku sih. Masuk di rumah yang udah terakhir masuk itu baru sebelum ayahku meninggal 3 bulan. baru sebenarnya itu saya minum itu kok baru nanti seandainya tidur jam 12 baru jam 3 baru bisa tidur. Jadi akhirnya kadang-kadang sholat subuh itu lewat terus jadi baru minum makan. Nah itu baru bisa nyenyak tidur. Terus siangnya enak sudah SK. Tapi seandainya saya tidak minum obat tidur, kalaupun Bapak jadi ini mau pijet-pijet kaki ibu, itu pun saya akhirnya tertidur. Itu pun tergantung dari Bapak. Kadang-kadang mau kalau ada maunya. Ya. Kadang-kadang ya itu. Yang belum 17 tahun, tolong itu telinganya ya. Nah ini yang perlu saya tanyakan. Soalnya terakhir ini saya sering lupa juga. Iya. Kadang-kadang ketemu Bapak di depan itu dipanggil Mama mau kemana? Saya mau lagi. Iya. Saya menggunakan orang itu sampai Bapak itu sudah saya. Iya bu. Mak mau kemana? Kok ternyata suami saya sendiri. Nah, yang kejadian kedua kali yang itu dokter. Iya, Bu. Saya mau pas hari raya mau nyebrang di jalan. Banyak orangnya kan banyak simpang-siur kendaraan. Iya bu. Nah, suatu saat di samping saya ini sudah ada orang laki nggak ada istrinya juga. Tapi saya langsung begitu lewat langsung saya rangkul. Ah masa bu, jangan-jangan ya. Samia. Saya nggak senang saya itu. Guyu bu. Nah, Iya. Bapak juga tuh yang tidak di belakang. Pikiran Bapak, Anu kayak ya sudah anak ini umur. bertambah. Emang motor bu. Pengaruh obat Saya apa? ya, lebih muda dari saya, berarti katanya. Ais. Jangan sampai di pinggir saya. Di, Bu. Makanya saya ini karena saya dikipas-kipas dan saya Boleh saya anu bu? semakin saya Bu, boleh saya jawab bu? ya. Iya. Jangan sampai nanti airnya bapak diungkap semua bu. Cerita. Saya sudah 70 dokter. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai Alhamdulillah. 80. Oh di ibu ya saya jawab nanti supaya bapak jangan nanti tidak mau keluar dari itu bapak semua. 6 Ya. Nanti malu masih tadi dia. Ayahku ini 72 meninggal. Iya. Aku 64 itu. Jadi, ini saya mau jawab Bu, ya. Kasih, alhamdulillah sehat ya Bu. 70 masih seger ya. Masih tahu yang di depan itu yang ditanya. Kemarin tidak Bu. Ya baru sekali coba. Memang ada traction namanya ya. Jadi di dunia kedokteran ada namanya pikun. Ya, pikun. Pikun itu seperti kalau otak kita itu kacang, dia dikeriput. Karena waktu ada beberapa orang yang keriput, makanya harus ada amalan yang dibuat supaya aliran darah di otak itu bagus terus. Kenapa? Ternyata ada amalan yang kita buat itu 3. Kita pikir itu
untuk kesehatan otak? Ternyata 3. Salah satunya adalah halo, hai. Salah satunya nonton. Nonton itu bukan melatih otak, karena kita cuma lewat aja gitu, dan sempat diproses. Kumpul sama orang, cerita asal jangan ngegosip, Ya. itu bagus saja. Makanya ada orang bilang, bukan orang sih, Rasulullah bilang ya, silaturahmi itu memperpanjang Perpanjang umur. umur. Iya. Salah satunya itu. Diskusi. Ketika kita ngumpul, otak kita bergerak, ingat memori. Oh ini teman SMA aku loh. Oh ini, oh itu nakal itu. Oh, ini. Tapi itu Memori. membuat otaknya mengingat ingatan lama. Pikun itu ternyata kalau udah hati-hati bisa timbul ingatan yang dekat juga dilupa. Nah itu ya. Ini soal apa tuh yang itu samping saya? Waduh, gawat ini. Ada suami sendiri, gitu ya. Pikun itu terjadi bu. Ada prosentase dari 100 orang ada 1-2 yang kena pikun. Nah, ternyata di kiri kanan kita ada amalan yang tidak mesti kita jadikan amalan, yaitu nonton saja seharian. Ya, banyak membaca, apalagi ngaji itu terbukti otaknya jadi mikir. Telinganya ikut mendengar apa yang dibaca, itu ternyata obat. Banyak bukti orang-orang yang mengaji dari umur mudanya itu sampai 90 tahun gak dapat ilmu, gak dapat penyakit pikun. Kalau bahasa kerennya pikun itu Alzheimer. Ya. Oh, pikun tapi ya. Pikun itu tidak boleh dibilang kan sudah tua, enggak. Pikun itu karena ada yang keliru kita buat waktu masih muda. Ya kok. Jadi itu yang membuat jadi terpicu itu sudah mulai ada ujung-ujung. Mohon izin bu, umur tidak muda lagi itu memang ada kesulitan tidur. Ada, ya, ada. Jadi dengan bertambahnya umur kita tidak pules. Sudah mata tutup 1 jam, kucing di tetangga lompat di atas masih kedengaran. Tenang aja, itu normal-normal aja. Kadang ada juga orang bilang, dok saya nggak bisa tidur malam, tapi kalau siang Ngantuk. itu gantinya. Iya. Yang nggak boleh komennya. Nggak bisa tidur malam, tapi siang bobo. Itu Allah kasih tidurnya di situ. Ya sama Ya, ayah begitu mbak. karena tidur pada orang-orang yang sudah Pas sepuh subuh. itu tidak bicara jam, tapi bicara hilang. Jadi namanya pules. 15 menit tidurnya orang tua seperti itu. Tapi jangan tidurnya di jalanan atau lagi bawa mobil. Ya, nggak boleh. Jadi kalau kita ngantuk, pikirkan. Kenapa mikrosleep itu misalnya paling sering buat bicara sama? Ya, jadi beda Bapak Ibu kalau masih muda, capek sedikit makan, langsung ketemu batal langsung hilang. Di umur tua, kadang butuh usaha untuk bisa hilang. Dan kadang tidak hilang-hilang. Ingat, tubuh akan menyesuaikan. Nanti di jam tertentu, nanti ada tidur mikrosleep namanya. Itu ibu sudah seger sebenarnya. Iya. Karena Tuhan sudah setting seperti itu. Sebentar Sangat tidur mungkin seger. Iya. tidak bisa tidurnya itu jadi sholat tahajudnya lebih banyak. Gitu loh bu. Lihat sisi positifnya. Matanya kabur supaya saya ini bagus matanya kabur. Supaya tidak terlalu lirik. Ya, saya kasih butuh telinga. Kenapa kalau bertanya tuh saya nggak dengar apa? Saya nggak repot gitu ya. Maaf ya bu, harus disenangi. Satu harus disenangi. Kenapa? Ternyata senang itu membuat hormon-hormon kita lancar, aliran darah lancar. Orang yang suka berdumel, suka berkeluh kesah cepat tua, cepat keluhnya turun semua. Ya, ada hubungan sama kesehatan. Nah kalau ditanya, dok, saya dari tahun sekian karena sakit saya harus minum obat, nggak bahaya tak? Kecanduan tak? Bu, saya harus sampaikan ada 3 atau 4 syarat ini yang dibilang kecanduan. Pertama, harus dilakoni berulang, ya, terus menerus sampai kita tidak terkendali. Oh, kita sudah tahu itu ada jahatnya, itu kecanduan pakai sarung,
Kita pakai, kita terima resiko itu, kita punya dulu. Tanda pertama, ya, kebiasaan. Yang kedua, yang dibilang kecanduan ada namanya nggak mau jarang. Kemarin 1 batang rokok, 2 minggu merokok sebatang, atau habis makan aja, atau mau beol aja baru merokok. Besok-besok nggak bisa, harus 2 batang sehari. Minggu depan 3 batang sehari. Lama-lama kayak kereta api. Sampai ada tentara cerita, polisi cerita sama saya waktu itu. Kemudian dia dijadikan narasumber waktu itu. Saya itu dok, nggak merokok cuma 2 waktu aja. Apa pak? Waktu saya mandi. Iya. Terus yang kedua, Tidur. waktu saya sholat. Selebihnya kadang saya merokok itu sampai tidur, sampai kasur saya terbakar. Itu Diri saking sekalian. kecanduannya. Ya. Artinya itu kecanduan. Ada dia harus pakai lebih sering. Loh, saya merokok cuma 1 batang ya dok. Dulu saya 1 batang sebulan yang lalu. Saya sekarang mau 1 batang. Pertanyaannya, pertama dulu sebulan yang lalu rokoknya rokok filter. Sekarang di Samsung yang nggak ada lagi filternya. Ya enggak? Beda. Lebih banyak nikotinnya. Kenapa? Nggak ada lagi saringannya. Paham ya? Pasti dosisnya lebih naik. Ibu-ibu aja kalau nonton juga bisa kecanduan. Buktinya apa? Ikuti Kalau sendiri. misalnya harus nonton sinetron jam 7, ada tamu perasaan cepet pulang gitu di dalam hati. Kalau sudah kecanduan parah, sama-sama nonton loh, dibahas lagi. Ya dong? Memangnya mau berubah ceritanya kalau dibahas? Itu udah kecanduan itu namanya, dosisnya harus naik. Kalau nggak nonton, ada yang kurang. Aduh, gimana Fitri, cinta Fitri misalnya gitu. Ya, gimana tadi? Harus semakin sering semakin. Bu, itu tidak terpenuhi oleh obat ibu. Selama ibu makannya teratur, nggak kasih nasi apa segala, obat darah tingginya masa itu dari tahun lalu sampai sekarang ya 1 biji. Nggak perlu ganti, nggak perlu naik dosis. Kalau ibu melakoni yang lain selain obat itu bagus. Ya enggak bu? Kecil manisnya begitu juga. Berarti minum obat darah tinggi kecil manis itu bukan kecanduan. Paham? Yang bikin naik kenapa? Karena mulutnya masih jayaan. Jamunya nggak jalan. Apa itu? Jaga mulut. Ya, mau tensinya kolesterolnya turun, makannya masih suka gorengan minyak-minyakan. Wah, iya pak. Ya. Aku Jadi Bu, gorengan. kalau tidak berubah, kalau alprazolam dibilang Kram. ini kecanduan, iya. Alprazolam itu termasuk dari narkoba obat tidur. Dia kalau udah hati-hati ada kemungkinan naik. Paham ya Bu? Ada kemungkinan naik karena memang dia jenis. Makanya alprazolam ini saya titip pesan sama dokter-dokter jiwa yang resep itu jangan sembarangan. Kenapa anak-anak bisa pakai?